Distribusi kontinu yang pertama ini yang paling sederhana. Dia dapat dianggap eh, distribusi diskrit juga ini, yaitu distribusi pelemparan satu dadu, kan? Dadu bersisi 6 ya, bersisi 6, di mana dadunya seimbang, maka peluang muncul mata dadu 1, 2, sampai 6 itu semuanya sama, yaitu 1/6. Nah, jadi ini dalam kasus eh, percobaan diskrit, di mana bendanya itu seimbang. Sebagai contoh lagi, misalkan, ya, semua benda yang seimbang, misalkan bukan dadu sisi 6, dadu mungkin dadu sisi 4 ya, gitu. Nggak tahu bentuknya seperti apa, dadu sisi 4 yang seimbang, maka peluang muncul mata dadu 1, 2, 3, atau 4 itu memiliki peluang yang sama, di mana peluangnya itu dihitung dari banyaknya mata dadu, kemudian 1/banyaknya mata dadu, masing-masing peluangnya. Jadi 1/6 ya. Jadi kalau digambarkan di sini dalam distribusi diskrit, misalkan dadu sisi 4 yang seimbang, maka di sini memiliki peluang yang sama, yaitu 1/4. Ini kasus untuk distribusi diskrit. Seperti ini. Ini juga salah satu distribusi uniform atau seragam, memiliki peluang yang sama. Namun secara umum kita bisa eh, memperumum definisi distribusi uniform ini jika X-nya itu kontinu. Itu pada suatu selang, X-nya pada selang 1 sampai 4 ya. Berapa ini peluangnya? 3 ya. Ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi artinya kita mengambil secara acak nilai di antara 1 sampai 4. Secara acak misalkan di sini ya. X-nya sama dengan 2,5 misalkan. Peluang terambilnya, oh sini sorry ya, di sini tidak boleh satu apa satu angka kalau kontinu ya. Kalau kontinu tidak boleh satu angka, tapi dalam satu interval. Peluang mengambil, kalau pada diskrit ini nilainya pada sebuah angka, tapi pada sebuah interval di sini peluang terambil ya, terambil sembarang nilai di antara 1 sampai 4. Ini menyatakan eh, jadi X-nya itu terambil sembarang nilai 1 sampai 4 memiliki peluang yang sama sebesar Fx sama dengan 1/B-A, 4-1. Oh ya, ini peluangnya adalah 1/B-A. Sehingga untuk distribusi uniform pada interval AB, maka peluangnya adalah 1/B-A untuk X dari A sampai B. Dan 0 untuk X lainnya. Nah, ini ditulis X berdistribusi uniform A, B. Ini notasi-notasi untuk mewakili nama distribusi. Kalau binomial itu ada B ya, BNP, Bernoulli, ada bin 1, P. Ini mewakili penulisan untuk distribusi-distribusi. Jika dia kontinu, maka penulisannya seperti ini. Dalam suatu interval A, B. X uniform A, B, maka Fx-nya adalah 1/B min A untuk X
lebih besar A, lebih kecil B. Jadi penulisan fungsi peluangnya juga selalu diikuti dengan untuk X pada interval apa. Artinya untuk X di luar interval ini, fungsi peluangnya sama dengan 0. Contohnya ya, di sini dijelaskan. Sekarang distribusi uniform itu untuk apa? Jadi ini lebih penting ya, penting juga pemakaian distribusi-distribusi ini pada kejadian apa. Di sini dikatakan distribusi kontinu merupakan ya bagian ya atau perumuman dari distribusi diskrit. Distribusi diskrit sebagai contoh benda yang seimbang tadi dilempar memiliki peluang yang sama. Kalau pada kontinu, ini seakan-akan kita mengambil sebuah titik secara acak. Namun bukan diskrit lagi. Kalau diskrit kan titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada dadu ya. Kalau kontinu, titiknya pada sebuah interval AB. Jadi seakan-akan kita memiliki eh, peluang yang dimiliki jika terambil sebuah titik pada interval AB ini. Jadi titiknya bisa X yang kontinu dengan peluang yang sama. Contohnya di sini, contoh yang lebih khusus lagi, random waiting times on the bus passenger. Contohnya pada contoh 231. Jadi waktu tunggu bis ya, waktu tunggu bis eh, secara acak oleh penumpang yang menunggu kedatangan bis secara acak. Kemudian di sini juga dinyatakan tidak masalah titik awal dan akhirnya itu bisa berubah-ubah. Apakah titik awalnya 0, titik akhirnya 5, ya, mungkin bisa berganti-ganti kan. Waktu tunggu bis misalkan jam 7 sampai jam 10 misalkan. Dan seseorang menunggu dari jam 8 sampai jam 11 itu tidak masalah karena apa bisnya ini diasumsikan datang setiap 5 menit sekali. Jadi apa waktu dia menunggu bis tidak masalah mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Yang penting intervalnya itu sama. Kemudian juga aplikasi yang lain dari distribusi uniform itu simulasi komputer dalam apa, memilih bilangan acak. Ya, bilangan acak dianggap pada suatu interval, interval 0 sampai 10 misalkan, kita apa, oleh komputer ini dia mengeluarkan angka-angka acak dari 0 sampai 10 itu memiliki peluang yang sama. Ya. Maka ini juga dapat dikatakan merupakan distribusi uniform. Misalkan muncul angka 9,5 atau muncul angka 8,1, ini memiliki peluang yang sama. Jadi di sini kita mengambil 10 bilangan acak akan muncul 9,5, 8,1, 1,5. Ini memiliki peluang yang sama. Yang penting dia pada suatu interval. Random number, eh, random number generator merupakan fungsi dari bahasa pemrograman komputer ya, subroutine and program. Jadi subroutine, jadi apa? Subroutine itu sebagian dari program pemrograman. Di mana jadi uniform 01. Jadi kalau bilangan acak di sini antara 0 sampai 1. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai fx untuk uniform ya. Fx-nya adalah seper B min A, B min A untuk X-nya dari A sampai B. Kemudian untuk fungsi kumulatifnya berarti kita, karena ini kontinu, berarti kita bisa integralkan ya.
seper B min A dx. Ya, atau integral fx dx. Seper B min A dx atau di sini A sampai B ya. Seper B min A X dari A sampai B. A sampai X, sorry. Batasnya adalah X di sini. Batasnya adalah X, berarti ini DT ya. DT, dibenarkan dulu ininya. T A sampai X ya. Berarti di sini seper B min A, X min A ya. Atau X min A per B min A. Ini diperoleh untuk X dari A sampai B, jadi X-nya dari A sampai B ya, berjalan. Maka fungsi kumulatifnya adalah X min A per B min A. Untuk X lebih kecil dari A, lebih kecil sama dengan A, itu adalah 0. Untuk X lebih besar sama dengan B sama dengan 1. Ya, jadi tentu saja fungsi kumulatif itu dari 0 sampai 1 ya, terbesar 1. Nah, di antaranya ini adalah X min A per B min A yang dapat kalian cari dari integral fx dx. Sorry, berarti di sini ft dt ya. Baru di sini substitusikan batas fx itu kita tahu fungsi kumulatif itu adalah peluang x lebih kecil sama dengan x ya. Jadi ini sebagai batas atas sini ditaruhnya. Nah, kemudian grafiknya bagaimana? Grafiknya seperti di gambar 2.5. 2.5 berarti merefer lagi ya ke belakang. Grafiknya 2.5, coba ya. Ya, ini adalah grafik dari fungsi distribusi uniform atau seragam. Jadi fungsi peluangnya di sini sama. Jadi dari 0 sampai 5 misalkan fungsi peluangnya sama yaitu 1/5. Kemudian fungsi kumulatifnya dari 0 sampai 5 itu sebesar X min 0 per 5 min 0 dan ini 1, ini 0. Jadi ini X per 5, ini 1, ini 0 ya. Grafiknya seperti ini. Jadi kalau digambarkan pada interval A sampai B, jadi kita memiliki grafik fx-nya itu datar ya, dari A sampai B, maka fungsi peluangnya seper B min A, ini grafik fx, ini x, datar seperti ini. Kemudian grafik dari fungsi kumulatifnya, ini dari
A sampai B. Nah, ini 1, 0 ya. Jadi di sini 0 sampai 1, kemudian ini 1, 0 ya. Ini adalah X min A per B min A. Grafiknya dapat dikatakan seperti ini untuk grafik fungsi kumulatifnya. Kemudian, sekarang kita mencari ekspektasi dan variansi. Untuk distribusi uniform, EX itu didefinisikan sebagai integral ya, karena dia kontinu, integral X fx dx. Jadi substitusikan X kali seper B min A dx untuk X-nya dari A sampai B. Batasnya untuk keseluruhan X ya di sini, untuk keseluruhan X. Berbeda kalau kita mencari fx ya, mencari fx itu batasnya adalah X ya, karena di sini sebagai batas peluang. Definisinya seperti ini. Sini ft dt. Substitusikan ke sini, maka diperoleh EX sama dengan A plus B per 2. Untuk mencari variansi, dicari EX kuadrat, diperoleh ini EX kuadrat, sehingga variansi sama dengan EX kuadrat min ekspektasi X. Diperoleh hasilnya ini untuk distribusi uniform B min A kuadrat per 12. Nah, terlihat di sini eh, min atau ekspektasi itu min ya, rata-rata. Maka rata-ratanya adalah A plus B per 2. Jadi kita lihat kalau pada distribusi uniform, di sini titik A dan ini titik B, maka rata-ratanya ada di sini, di tengah-tengah. Ya. Ini ekspektasinya. Seperti titik tengah gitu ya. Kalau kalau misalkan eh, intervalnya 1 sampai 3, maka di sini rata-ratanya kalau dia uniform, rata-ratanya adalah 2. Variansinya adalah penyebaran data sebesar B min A kuadrat per 12. Jadi kalau intervalnya itu 1 sampai 3, misalkan, maka di sini X-nya 2 ya. Variansinya B min A kuadrat. 3 min 1 itu 2. 2 kuadrat per 12. Jadi 4 per 12. Sepertiga variansinya. Ya. Nah, contoh dari penerapan distribusi uniform ini misalkan ya dalam eh, waktu apa? Ini selected time and at some location. Jadi misalkan dia memilih pada jam, misalkan pada jam, di sini lokasinya di lokasi, suatu lokasi ya, pada jam 8 pagi misalkan ya. Eh, maka suhu pada lokasi ini menggunakan derajat Fahrenheit, distribusi uniform suhunya di antara 50 sampai 90. Ini masih daerah yang berdekatan ya. Kemudian di daerah yang berdekatan dengan sini, mungkin daerahnya ini agak agak tinggi ya di sini. Pada jam 8 juga, ini di daerah A, ini di daerah B. Ini Y-nya, lokasi Y-nya berdistribusi uniform dengan batas bawah 30, batas atas 110. Nah,
Rata-rata suhunya, ini seakan-akan intervalnya itu 50 sampai 90 yang pertama. Yang kedua di sini 30 sampai 110. Nah, rata-ratanya sama di sini. Rata-ratanya adalah 70 minyak. Ini rata-rata suhu 70, di sini juga rata-rata suhu 70. Namun di sini karena lokasinya itu kadang ada yang datar atau pegunungan atau pinggir pantai, sehingga suhu di sini variasinya itu lebih tinggi daripada suhu di sini yang relatif dataran lebih mendatar, lebih datar. Di sini lokasinya lebih bergunung dan pantai, di sini lebih datar. Jadi variasinya suhunya bisa sama rata-ratanya, namun variasinya bisa berbeda. Yang X itu 400/3, Y 1600/3. Ini bisa diterapkan dalam misalkan suhu di suatu area dan sebagainya. Kemudian di sini ada sifat-sifat distribusi uniform, itu pada appendix B. Nah, distribusi uniform itu yang paling sederhana, ada distribusi diskrit maupun kontinu. Distribusi berikutnya adalah distribusi gamma. Sebelum mengenal distribusi gamma, kita mempelajari dulu fungsi gamma. Nah, fungsi gamma ini juga ada di dalam kalkulus yang dinyatakan sebagai gamma K sama dengan integral 0 sampai tak hingga T pangkat K min 1 E pangkat minus T dt. Ya, ini fungsi gamma ya. Dikatakan dia itu fungsi gamma dengan variabel K. Untuk K lebih besar 0. Sekarang kalau kita ambil beberapa nilai dari K ini. Jadi di sini fungsi gamma dapat didefinisikan sebagai gamma K sama dengan integral 0 tak hingga T pangkat K min 1 E pangkat minus T dt. Jadi ada variabel K dan diintegralkan terhadap dt. Kalau kita pilih K sama dengan 1 misalkan ya, karena K lebih besar 0 ya syaratnya. Berarti gamma 1, gamma 1 itu sama dengan integral T pangkat 0 E pangkat minus T dt berapa ini? Lupa ini integralnya. Integral, hasil integralnya berarti di sini limit ya, karena ini integral tak hingga 0 sampai A, E pangkat minus T dt, A menuju tak hingga, ini limit A menuju tak hingga, minus E pangkat. Nah, A menuju tak hingga berarti ini 0 plus 1 ya. Jadi jika K sama dengan 1, maka gamma K sama dengan 1.
Kalian bisa mencari, mengubah kalau K sama dengan satu. Kalau K lebih besar satu bagaimana ya? Orang kalau K lebih besar satu misalkan. Ada yang mau mengerjakan? Mungkin kalau kita coba ya, sama-sama ya. Gamma K, jadi di sini definisi adalah integral 0 sampai tak hingga T pangkat K min 1 ya, gamma K lebih besar satu, contoh latihan 35 ya. Gamma K itu sama dengan K min 1 kali gamma K min 1. Kalau gamma 1 berarti di sini eh, 1 ya. Satu itu dapat ditulis 1 faktorial, 0 faktorial ya. Dapat dianggap seperti itu. Sekarang kalau misalkan diganti dengan angka-angka yang lain, ya, maka di sini akan diperoleh gamma 2 ya. Gamma 2 itu sama dengan K min 1 kali gamma 1. Dapat ditulis, dapat dibuktikan juga bahwa nilai-nilai itu saling berkaitan. Kalau K bilangan bulat, ya, maka akan berlaku bahwa gamma 2 misalkan ya, sama dengan K min 1 kali gamma 1. Gamma 3 begitu juga. Gamma N sama dengan N min 1 faktorial untuk N bilangan bulat. Jadi gamma di sini untuk K lebih besar 0, berlaku juga untuk pecahan maupun bilangan bulat. Tapi untuk bilangan bulat, di sini ada keistimewaan. Nilai dari fungsi gamma N itu sama dengan N min 1 faktorial. Sedangkan sekarang di sini fungsi gamma digunakan untuk distribusi X yang memiliki dua buah parameter, yaitu parameter K dan parameter beta. FKP-nya di pangkat K, gamma K, X pangkat K min 1, E pangkat min X per theta. Besar 0, K lebih besar 0. Dapat dibuktikan bahwa fungsi gamma ini memenuhi integral 0 sama dengan 1, jadi dia memenuhi sebagai fungsi peluang. Lalu notasi untuk X-nya apa? Jadi ini menyatakan beta koma K. Parameter
Jadi yang berbeda, K lebih kecil satu, K sama dengan satu, K lebih besar satu. Digambarkan pada grafik berikut. Nah, ini untuk K, untuk K sama dengan satu, grafiknya agak landai. Untuk K sama dengan dua, ini grafiknya malah cembung ya, cembung seperti ini. Jadi eh, K yang berbeda akan diperoleh grafik yang berbeda. Jadi kalau K semakin tinggi, maka dia akan semakin cembung ya. Kalau K lebih kecil dari satu, maka akan semakin cekung. Begitu. Itu grafik dari fungsi gamma, sehingga K itu menyatakan parameter shape ya, atau shape itu apa ya, kecekungan mungkin ya, kecekungan, parameter kecekungan. Sekarang FKP dari fungsi gamma. FKP dari fungsi gamma, karena ini fungsi kontinu, maka diperoleh dari integral FT, FT dt untuk T dari 0 sampai X ya. Ini untuk fx-nya. Kemudian di sini dijelaskan untuk K lebih kecil satu, maka di sini dicari asintotnya, sedangkan untuk K lebih besar satu, fx-nya adalah seper theta. Sehingga di sini dengan mengintegralkan ft seperti ini, kita substitusi dengan U. Substitusi U sama dengan T per theta. Sehingga bentuk integralnya, di sini substitusinya menjadi U kan. Bentuk integralnya menjadi seper theta pangkat K, gamma K, T pangkat K min 1 ya. T-nya adalah U theta, U theta pangkat K min 1, E pangkat U. Ini menjadi fungsi gamma X per theta 1, K. Jadi hanya tergantung dari K saja melalui variabel X per theta. Nah, theta ini disebut scale parameter. Nah, eh, fungsi gamma ini adalah suatu salah satu distribusi gamma ini juga salah satu distribusi yang sangat penting sebagai contoh menyatakan waktu hidup ya, waktu hidup suatu komponen misalkan distribusi gamma. Contoh misalkan X menyatakan waktu hidup dalam bulan X gamma theta koma K, theta adalah 12, 1 tahun itu 12, maka peluang X komponen itu hidup kurang dari 24 bulan, menyatakan fungsi gamma 24 per, di sini tetanya 12, jadi X per 12, 1, K, menjadi F21, K. Lalu jika Y itu diukur dalam minggu berarti theta, kalau theta sama dengan 12, dikalikan 4 ya. 1 bulan ada 4. Jadi tetanya 48. Waktu hidup 24 bulan berarti sama dengan 96 minggu. Berarti 96 per 48, 1, K. F2, K. Jadi sama ya. Kemudian di sini fungsi kumulatif dari persamaan 3310 ya. Jadi ini fungsi kumulatif dari distribusi gamma dikatakan tidak dapat dihitung secara eksplisit, tidak dapat dihitung secara langsung. Jadi melalui pendekatan-pendekatan
penjumlahan ya. Misalkan K-nya itu bilangan positif. Jadi seringkali pada fungsi gamma itu dibatasi untuk K itu bilangan bulat. Karena apa? Karena tadi fungsi kumulatifnya itu tidak bisa langsung dihitung secara eksplisit. Jadi kalau dia bilangan bulat, lebih mudah menghitungnya. Sehingga integralnya dapat ditulis sebagai penjumlahan. Jika X berdistribusi gamma theta, N ya. Jadi N-nya itu bilangan bulat. Kalau tadi secara umum kan K. K lebih besar 0. Jadi di sini dibatasi untuk bilangan bulat, positif, maka fungsi kumulatifnya dapat ditulis sebagai 1 min sigma X per theta pangkat I per I faktorial kali E pangkat min X per theta. Ini menggunakan metode integral parsial ya. Dalam persamaan 3312 ada bentuk distribusi Poisson ya ini. E pangkat min X per theta per I faktorial. Ini merupakan bentuk X pangkat E pangkat min X per theta per I faktorial. Ini bentuk distribusi Poisson. Nah, sehingga ada kaitan ya. Poisson itu diskrit, di sini gamma kontinu. Daily amount and ins measurable precipitation in a river valley is X berdistribusi gamma 0,26. Jadi ini adalah theta 0,2, ini adalah K, bilangan bulat. Ingin diketahui peluang representasinya melebihi 2 ins. Berarti di sini peluang X lebih besar 2 ya. Peluang X lebih besar 2 itu integral 2 tak hingga, 2 sampai tak hingga 1 per ini fungsi apa peluang gamma berarti sama dengan 1 minus kebalikannya. Minus kebalikannya berarti kurang dari 2 ya. Itu adalah fungsi kumulatif 2 0,26. Berarti ini menggunakan rumus pada 3312 ya. Ini fx-nya 1 min ini berarti tinggal sigma 10 pangkat I per I faktorial E pangkat min 10 I dari 1 sampai 5. Perhitungannya dapat diperoleh pada tabel 2 di appendix C. Dengan mu sama dengan 10, ini mu sama dengan 10 ya. Ini seperti distribusi Poisson. Tabel 2 appendix C itu kita lihat ya. 'Nah, Poisson ya. Tadi bentuk distribusi Poisson untuk X-nya 5 ya. 5 kemudian mu-nya 10. Mu-nya 10, X-nya 5 di sini. Nah, ini mu-nya 10, X-nya 5. Berarti diperoleh 0,0671 ya sini. X-nya mu-nya 10, X-nya 5. 0,0671 ya. Jadi ini dibaca pada tabel distribusi Poisson.
Kenapa tabel Poisson? Karena ini bentuknya sama dengan bentuk distribusi Poisson dan ini diskrit ya, sigma. Dan ini menyatakan mu-nya. Kemudian untuk mencari min dan variansi distribusi gamma. Di sini integral x fx dx. Ya, ini seringkali nanti digunakan pada permasalahan waktu hidup ya, misalkan seperti itu. Di sini integral x fx dx berarti yang tanpa x bisa keluar dari integral ini ya, tanpa x keluar dari integral, sisanya adalah x pangkat k min 1 plus 1 pangkat min x per theta. Berarti di sini dimodifikasi lagi, dikalikan faktor ini dan dibagi faktor ini supaya muncul gamma tadi. X pangkat 1 plus K min 1. Jadi tidak dihilangkan pangkat K-nya ya. 1 dan min 1 tetap dimunculkan. Ini adalah distribusi gamma dengan 1 plus K. Sehingga ini muncul 1 plus K dan ini sama dengan 1 ya. Karena distribusi gamma integral FKP-nya sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah ini. Theta K gamma K per gamma K atau K theta. Ini adalah ekspektasi dari distribusi gamma. Jadi ini melalui modifikasi, di sini dimunculkan faktor ini supaya menjadi FKP dari distribusi gamma, lalu FKP distribusi gamma untuk seluruh X dari 0 sampai tak hingga itu sama dengan 1. Sehingga tinggal faktor sisanya. Kemudian EX kuadrat sama EX kuadrat adalah theta kuadrat K kali 1 plus K. Ya, karena di sini ya EX kuadratnya nanti bentuknya kalau EX kuadrat di sini integral X kuadrat kali fungsi ini kan. Lalu ini keluar dari tanda integral, lalu dimunculkan faktor ini supaya menjadi fungsi gamma di sini. Sehingga di sini sisanya adalah 1 ya. Diperoleh EX kuadratnya adalah theta kuadrat K kali 1 plus K. Variansi X menjadi EX kuadrat min EX dikuadratkan diperoleh K theta kuadrat. Misalkan kita mencari dengan metode momen untuk mencari EX ya. Momennya adalah seperti ini. Integral pangkat TX Fx dx. Lalu di sini diperoleh momen untuk distribusi gamma dengan substitusi U, maka MXT diperoleh ini 1 min theta T pangkat min theta. Mencari EX dengan menggunakan momen, di sini diturunkan R kali untuk T sama dengan 0, maka momen ke R adalah ini. Sehingga kita bisa lebih mudah ya, kalau dengan momen ini dicari rumus umum EX pangkat R. Sehingga EX ya, untuk R sama dengan 1, EX kuadrat, untuk R sama dengan 2 ya, dari rumus ini. Sehingga kita bisa mencari min dan variansinya. Power series di sini momen ya, bentuk momen MXT-nya. MXT-nya itu berbentuk penjumlahan berpangkat. Special case dari distribusi gamma. Ya, sekarang penerapan distribusi gamma itu pada bidang apa? Khususnya di sini untuk theta sama dengan 2 dan K sama dengan V per 2, maka distribusinya akan menjadi distribusi chi-square dengan V derajat bebas. Jadi distribusi chi-square itu adalah sub dari hal khusus dari distribusi gamma
jika theta sama dengan 2 dan K sama dengan V per 2. V-nya adalah derajat bebas. Hanya kita tahu ya, distribusi C-square itu tidak simetri. Bentuknya seperti ini kan. Nah ini apa? Sebagian dari distribusi gamma. Tergantung dari derajat bebasnya tadi. Kalau V-nya sama dengan 1, berarti dia agak datar ya. V-nya sama dengan 2, distribusi C-square agak datar. Grafiknya sama dengan distribusi gamma, karena memang dia hal khusus dari distribusi gamma. Jika K sama dengan 1, ini hal khusus juga dari distribusi gamma yang disebut distribusi eksponensial. Jadi kalau K sama dengan 1, maka di sini menjadi parameter theta saja. Distribusinya menjadi distribusi eksponensial. Nah, ini dijelaskan di sini. Distribusi eksponensial itu adalah hal khusus dari distribusi gamma dengan parameter theta lebih besar 0 dan K sama dengan 1, sehingga fungsi peluangnya substitusikan ke distribusi gamma tadi menjadi seperti ini. Kemudian substitusikan kalau K sama dengan 1 pada distribusi gamma. Ini ya, kalau K sama dengan 1, berarti di sini jika K sama dengan 1, maka Fx ini sama dengan 1/, theta gamma 1 kali X pangkat 0 ya. Kalau K sama dengan 1, E pangkat min X per theta. Sederhanakan, gamma 1 itu sama dengan 1, berarti 1/, theta kali 1 kali E pangkat min X per theta. Ini adalah FKP distribusi eksponensial. Seperti pada diperoleh di sini, ini dari distribusi gamma jika K sama dengan 1. Jadi ini sangat sering dijumpai ya, eksponensial ini, dan mudah menghafalkan FKP-nya. 1/, theta E pangkat min X per theta, untuk X lebih besar 0. FKP-nya atau kumulatifnya integral FT dt untuk X 0 sampai untuk X 0 sampai batasnya 0 sampai X. Di sini F besar X-nya integral FT dt untuk T dari 0 sampai X. Substitusikan ini, maka akan diperoleh 1 min E pangkat min X per theta. Theta itu scale parameter. Notasi untuk distribusi eksponensial itu adalah X berdistribusi eksponensial theta. Thetanya itu parameter. Nah, sekarang penerapan dari distribusi eksponensial ini. Important probability model. Jadi ini distribusi yang sangat penting, khususnya dalam memodelkan waktu hidup. Ya, waktu hidup, eh, kalau kita gambarkan ya ini untuk K sama dengan 1, tadi distribusi gamma itu kan bentuknya seperti ini ya. Untuk K sama dengan 1 itu agak landai gitu ya. Nah, ini K sama dengan 1 itu distribusi eksponensial. Ini Fx, ini X. Kalau X-nya itu waktu hidup, ya, ini menyatakan peluang ya, peluang waktu hidup. Ketika lahir, dia masih memiliki peluang yang sangat tinggi untuk hidup, dan dia semakin menurun peluang hidupnya jika X-nya semakin besar. Jadi ini sesuai untuk menggambarkan peluang waktu hidup
peluang lahir ya, misalkan di sini 0, bayi baru lahir, dan semakin menurun peluang waktu hidupnya jika X-nya semakin besar. Jadi di sini sangat cocok untuk menggambarkan lifetime waktu hidup. Eh, Juga dia memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang bagus ya untuk menggambarkan waktu hidup komponen, menggambarkan waktu usia ya. Teorema 333 untuk X kontinu dan berdistribusi eksponensial dinyatakan X eksponensial theta jika hanya jika peluang X lebih besar A plus theta bersyarat X lebih besar A sama dengan peluang X lebih besar T. Ini digambarkan dalam suatu grafik ya, di mana A, di mana T. Misalkan ini A di sini T ya, dan di sini adalah titik A plus T. Jadi peluang hidup untuk X lebih besar A plus T itu ada di sini. Dengan syarat dia hidup untuk waktu di sini, X lebih besar A. Ya. Dengan syarat dia masih hidup untuk X lebih besar A. Berapa peluangnya dia hidup untuk A plus T? Misalkan T-nya 5 tahun. Jika sekarang masih hidup, berapa peluangnya dia masih hidup dalam waktu sekarang plus 5 tahun? Nah, ini sama dengan peluang X lebih besar T. Sama dengan peluang X lebih besar T di sini. Jadi artinya dia tidak tergantung dengan peluang sebelumnya. Ini sifat dari distribusi eksponensial yang dapat dibuktikan di sini ya, peluang bersyarat. Ini peluang X lebih besar A plus T dan artinya irisan per X lebih besar A, X lebih besar A plus T, E pangkat min A plus T per theta per E pangkat min A per theta. Ini pada distribusi eksponensial sama dengan peluang X plus T. Nah, ini menyatakan bahwa distribusi eksponensial bersifat no memory property. Artinya apa ya? Tidak tergantung pada waktu lampau ya. No memory property itu tidak apa? Waktu sifat sebelum A itu tidak mempengaruhi peluang sesudah A plus T-nya ini. Jadi hanya dipengaruhi oleh jarak ya. Misalkan peluang eh, komponen ya. Kalau di sini komponen ya. Komponen rusak di A. Berapa peluang komponen akan rusak di A plus T? Hmm. Di sini peluang besar T. Artinya komponen itu dianggap baru di sini. Jadi sebelum dia rusak, kalau rusak kan diperbaiki ya. Diperbaiki, jadi komponen itu seakan-akan dianggap baru. Hanya tergantung dari T-nya saja. Peluang X lebih besar T saja. Atau di sini no memory property atau memoryless property. Sebagai contoh, jika X itu waktu hidup suatu komponen pada suatu mesin, properti 339 menyatakan peluang bahwa komponen itu hidup pada waktu A plus T jika diberikan dia eh, sudah komponen rusak ya pada A dan sudah diperbaiki, maka dia akan sama dengan new komponen, komponen baru. Jika dia diperbaiki sama dengan komponen baru. Jadi dia tidak melihat lagi komponen itu rusak sebelumnya. Ketika A unit ini komponen tersebut rusak kan diperbaiki, itu tidak apa
memoryless property. Tidak ada apa, tidak diperhitungkan dalam menghitung peluang waktu hidup komponen. Jadi an old component that still works. Jadi komponen yang masih hidup dapat dianggap sebagai komponen baru. Sebagai contoh, certain solid state component. Jadi komponen solid ya, memiliki waktu hidup berdistribusi X berdistribusi eksponensial 100. Berapa peluang komponen paling sedikit akan hidup 50 jam lagi? Ya, ini waktu hidupnya dalam jam ya. Berarti paling sedikit 50 jam, berarti peluang X lebih besar sama dengan 50 atau 1 min fungsi kumulatif 50,100, mu-nya 100, E pangkat min 0,5. Ya, kalian bisa substitusikan untuk tadi fungsi kumulatifnya pada persamaan di atas diperoleh nilainya 0,6065. Ya, jadi ini peluang waktu hidup komponen sesudah paling sedikit 50 jam. Ini batasnya 50 jam ya, T-nya. EX sama dengan 1 theta, jadi K theta sama dengan theta, variasi X theta kuadrat. Ini masih sama dengan hasil pada distribusi gamma. Jadi ini mu untuk eksponen 100 adalah 100 jam dan standar deviasinya adalah 100 jam juga. Kemudian di sini juga dikatakan masih berkaitan dengan distribusi yang lain selain exponential distribution ini berkaitan dengan distribusi gamma, dia juga berkaitan dengan distribusi Weibull. Distribusi kontinu yang juga luas penerapannya ini ditemukan oleh seorang physician, ahli fisika ya, namanya Weibull, yang dia menyarankan untuk distribusi pada aplikasi-aplikasi numerik. Aplikasi numerik misalkan breaking strength of material, ya mungkin kerusakan-kerusakan material yang berhubungan dengan fisika. Jadi dia kan si Weibull ini ahli fisika ya, mempelajari material-material dan di situ dia melihat kerusakan-kerusakan material mengikuti apa peluang-peluang tertentu. Dia menemukan distribusi namanya distribusi Weibull. Ini juga sangat luas digunakan pada waktu kegagalan. Waktu kegagalan suatu komponen. Kalau ada waktu hidup, ada waktu kegagalan. Nah, di sini distribusi eksponensial itu waktu hidup komponen. Weibull ini waktu kegagalan. Untuk fungsi peluangnya, X menyatakan distribusi Weibull dengan parameter beta dan theta. Jadi ada dua parameter, beta dan theta lebih besar 0, memiliki FKP seperti ini. Fx theta beta sama dengan beta per theta pangkat beta, X pangkat beta min 1, E pangkat min X per beta per theta pangkat beta. Notasinya X, Y, theta beta. Jadi Weibull dengan dua parameter theta beta. Ini grafiknya juga tergantung dari beta. Beta ini shape parameter, jadi bentuk parameter bentuk. Dia berbeda jika beta lebih besar 1, beta sama dengan 1, beta lebih kecil 1. Ini grafiknya seperti ini. Nah, ini ya, beta kurang dari 1 dia cekung,
Beta sama dengan satu agak landai, beta sama dengan dua dia cembung ya. Mirip dengan distribusi gamma tadi. Jika asimtot Y, jadi Y-nya itu asimtot jika beta lebih kecil satu. Salah satu keuntungan dari distribusi Weibull itu fungsi kumulatifnya dapat diperoleh secara eksplisit. Nah, pada distribusi gamma tadi fungsi kumulatifnya tidak dapat dihitung secara langsung. Pada distribusi Weibull dapat dihitung secara langsung dari FKP-nya ini. Integral FT dt itu sama dengan 1 min E pangkat min X per beta min X per theta pangkat beta. Theta adalah parameter skala. Jika beta sama dengan 2, maka disebut distribusi Rayleigh. Rayleigh, Rayleigh ya. Contoh ya. Eh, distance, jarak dalam inci. Menembak dari pusat. Targetnya adalah pusat. Ya, dia menembak atau memanah ya, memanah. Tujuannya adalah titik pusat, maka di sini peluang X-nya jatuh di sekitar titik pusat itu akan mengikuti distribusi Weibull. Misalkan distribusinya Weibull 10,2. Ini beta, ini theta. Peluang menembak dalam jarak 5 inci dari pusat. Jadi jarak 5 inci, maksimal 5 inci ya dari pusat. X kumulatif 5, 10, 2. Jadi 0,221. Ini peluang mencapai sasaran kurang dari 5. Kemudian min dan variansi dapat dihitung secara langsung dengan mengintegralkan X fx dx untuk seluruh X diperoleh EX-nya adalah theta kali gamma 1 plus 1 beta. EX kuadratnya adalah theta kuadrat gamma 1 plus 2 per beta. Variansi X-nya disubstitusikan diperoleh ini. Samaan ketiga dua. Kemudian distribusi yang lain, distribusi Pareto. Distribusi Pareto itu juga dua parameter, parameter theta dan K. Ini FKP distribusi Pareto. K per theta kali 1 plus X per theta pangkat min K plus 1. Dinotasikan X par theta, K. Ya. Weibull, par ya. Dua parameter. Parameter K itu juga parameter bentuk. Jadi kalau seperti pada gamma, Weibull itu K berbeda, maka bentuknya berbeda. Kemudian fungsi kumulatif dapat diintegralkan dari fungsi peluang, diperoleh fungsi kumulatifnya adalah 1 min dalam kurung 1 plus X per theta pangkat min K. Nah, distribusi Pareto itu penerapannya berbeda ya. Kalau pada distribusi eh, Weibull tadi misalkan memanah dalam jarak berapa senti dari pusat, distribusi Pareto ini digunakan untuk model biomedical problem. Misalkan survival time, waktu bertahan hidup ketika seseorang mengalami transplantasi hati. Ya, seperti itu ya. Distribusi-distribusi ini sangat berguna di bidang kesehatan ya pada umumnya. Weibull, gamma, Pareto, eksponensial. FKP dari distribusi Pareto itu FY
K per A kali Y per A pangkat min K plus 1. Lalu dapat dicari ekspektasi dan variansinya seperti ini. Yang terakhir ini distribusi normal. Nah, distribusi normal ini yang sangat luas penerapannya ditemukan oleh Abraham de Moivre tahun 1733. Ini merupakan aproksimasi dari distribusi binomial. Untuk N yang besar, nah tadi dari distribusi Bernoulli, untuk N lebih dari satu, distribusi binomial. Binomial untuk N yang sangat besar, aproksimasinya adalah distribusi normal. Jadi sangat-sangat berkaitan ya masing-masing distribusi. Eh, Dikatakan di sini single most important distribution. Jadi distribusi yang sangat-sangat penting dalam statistika, single most important adalah distribusi normal. Ini FKP-nya kalian juga harus hafal. Ya. Notasi untuk normal N mu sigma kuadrat. Mu-nya dari min tak hingga sampai tak hingga, sigma 0 sampai tak hingga ya. Normal distribution seringkali juga disebut distribusi Gaussian. Kenapa? Karena distribusi Gaussian itu bentuknya simetri ya. Bentuk simetris, seperti lonceng ya, Gauss. Kemudian ini untuk membuktikan FKP tadi memiliki peluang satu dengan cara seperti ini. Nah, jika disubstitusikan Z sama dengan X min mu per sigma, maka ini akan menjadi distribusi normal baku. Distribusi normal baku FKP-nya lebih sederhana, menjadi seper akar 2pi E pangkat min Z kuadrat per 2. Seringkali dinotasikan dengan CZ. Notasi untuk normal baku ZN01. Ini adalah fungsi kumulatifnya, integral si T dt, minta hingga sampai Z. Dan grafiknya itu simetri ya. Sehingga di sini si Z sama dengan si min Z. Kalau di gambar grafiknya di sini simetri dengan mu sama dengan 0. Ekspektasinya 0, variansinya 1. Ini untuk normal baku. Untuk distribusi normal biasa, ekspektasinya mu, variansinya sigma kuadrat. Ini grafik dari distribusi normal. Sifat-sifat dari distribusi normal sebagai berikut. Jika X berdistribusi normal mu sigma kuadrat, maka transformasi Z distribusi normal baku dan fungsi kumulatifnya adalah si X min mu per sigma. Ada di tabel 3 untuk distribusi eh, normal baku. Untuk fungsi kumulatifnya ada di tabel 3. Jadi fungsi kumulatif itu jumlah peluangnya ya. Kalau hanya digambarkan setengah, berarti ini si min Z sama dengan 1 min si Z. Contohnya kita menghitung gamma 0,95, maka Z 0,95 adalah 1,645. Kalau kita ingin menghitung si min 1,645,
maka dihitung dari 1 min CZ. 1 min C CZ 0,95. Jadi 0,05. Misalkan kita menghitung peluang Z dari Z 0,05 sampai Z 0,95. Berarti 0,95 min 0,05 ya. 0,90. Penulisannya di sini juga eh, bisa berbeda ya. Ini untuk transformasi X di antara A sampai B, maka di sini kita menggunakan fungsi kumulatif X lebih besar mu plus 1,96 sigma min F mu min 1,96 sigma ya, 0,95. Jadi ini penerapan-penerapan distribusi normal. Contohnya adalah eh, waktu hidup baterai dalam bulan. Berdistribusi normal N 60,36. Berapa peluang baterai akan fail ya dalam 4 tahun. 4 tahun itu berarti 48 ya. Berarti peluang X kurang dari 48. Berarti C, C itu transformasi ya. Transformasi X min mu per sigma. Ini transformasinya. Jadi X min mu per sigma ini kan sama dengan Z ya. Transformasi Z sama dengan X min mu per sigma. Jadi peluang Z lebih kecil sama dari suatu angka itu sama dengan si A. Jadi ini si suatu angka ini sebenarnya peluang Z lebih kecil sama dengan A. Jadi kalau ini dituliskan ada tahapan P X min mu, mu-nya adalah 60 per 6 ya. Akan lebih kecil 48 min 60 per 6 sama. Di sini diganti dengan Z lebih kecil sama dengan min 12 per 6, min 2 ya. Diganti lagi dengan notasi C tadi, C min 2. Sehingga ini munculnya C min 2. Kemudian baru dilihat dari tabel distribusi normal baku sebesar 0,0228. Nah, jadi di sini eh, peluang X baterai itu rata-rata waktu hidupnya 60. Baterai itu mati pada 4 tahun. Peluangnya kecil gitu. Kecuali baterai itu mati pada eh, 6 tahun misalkan ya, peluangnya lebih besar. Kemudian menggunakan momen MXT E pangkat nu T plus sigma kuadrat T kuadrat per 2. Jadi ini dapat dibuktikan MXT-nya tadi adalah ekspektasi E pangkat T. Jadi kalian bisa mengintegralkan E pangkat TX ya. TX Fx dx. Integralkan. Ini hasilnya adalah E pangkat mu T plus sigma kuadrat T kuadrat per 2 ya. Ini ciri khas kalau dia normal baku, bukan baku, normal biasa, maka momennya di sini ada mu dan sigma kuadrat. Mu kali T plus sigma kuadrat T kuadrat per 2. Ya. Kalau normal baku berarti mu-nya 0, sigmanya 1 ya. Kalau di sini normal baku berarti momennya MXT-nya E pangkat mu-nya 0 berarti T kuadrat per 2 seperti ini. Sigmanya 1. Kalian bisa menghitung momen di sekitar mu. Ini seperti ini. Ini adalah bukti untuk menghitung momen.
ya, eh, cukup banyak dan apa distribusinya mungkin kalian baru kenal ya untuk yang distribusi kontinu, tapi itu sangat berguna untuk ya statistikawan yang berkecimpung dalam pemodelan-pemodelan waktu hidup dalam ya bidang-bidang ya dan bidang asuransi mungkin ya. Ya, tunggu sebentar.
Ini bagian terakhir dari bab 3. Kita mendefinisikan parameter lokasi dengan menggunakan fungsi kumulatif dan fungsi peluang. Jadi pada definisi 341 ini, yang dimaksud dengan parameter lokasi itu artinya ada sebuah parameter, parameter eta ya, parameter eta, di mana fungsi kumulatif dari X dengan parameter eta itu sama dengan F0 X min eta. Jadi dalam parameter lokasi ini, fungsi kumulatif didefinisikan seperti ini, sama dengan fungsi peluang X-nya adalah F0 X min eta. Mungkin penjelasannya ada di bawahnya. Distribusi yang sering kali digunakan untuk waktu hidup ini adalah Fx eta, E pangkat min X min eta, dan nol lainnya. Eta di sini seringkali disebut parameter threshold. Jadi dia seperti batas ya. Batas nilainya 0 sebelum eta. Kemudian sesudah eta dia semakin menurun ya. Jadi eta itu disebut parameter threshold, di mana sebelum eta itu 0 dan sesudah eta itu menurun. Misalkan pada parameter lokasi ya, ini menunjukkan lokasi seperti pemisah ya. Pemisah artinya di sini kalau dalam suatu distribusi ini pemisahnya di mana? Suatu distribusi misalkan naik terus kan? Tidak mungkin naik terus. Mungkin ketika yang lain dia turun. Nah, pemisah di sini ketika dia naik dan turun, di mana ininya? Nah, kalau dia misalkan distribusi normal baku, di sini pemisahnya di titik 0. Nah, pemisahnya ini disebut parameter skala. Di sini seringkali sebagai pemisah itu adalah mu atau juga median atau mungkin eh, sentral tendensi ya. Parameter kecenderungan dari X. Nah, seperti di sini ya. Dia menunjukkan pemisah dari eh, apa perbedaan fungsi peluang dari datar, kemudian dia naik dan menurun. Itu parameter pemisah, parameter threshold atau mu dan sebagainya. Misalkan suatu distribusi X memiliki fungsi peluang Fz sama dengan setengah E pangkat min mutlak Z. Jika X dapat ditulis sebagai setengah E pangkat min mutlak X min Z, ya, contohnya pada gambar ini, double eksponensial dengan PDF, eksponensial dengan dua parameter, ya, grafik dari PDF-nya seperti ini, maka ini adalah parameter skala, parameter pemisah dari grafik yang naik, kemudian yang turun. Definisi 342, parameter skala, misalkan theta, ya, theta itu disebut parameter skala jika memiliki fungsi kumulatif dengan bentuk fx sama dengan f0 x per theta. Jadi kalau fx dapat ditulis
F, F0 dengan X per theta, maka tetanya adalah parameter skala. Distribusi-distribusi yang memiliki parameter skala. Contohnya X berdistribusi eksponensial theta. Ya, di sini fx-nya kan sama dengan seper theta E pangkat min X per theta. Nah, ini dapat ditulis juga sebagai eh, seper theta dari F0 X per theta. Jadi ini sebagai fungsi F0-nya, F0 X per theta. Dapat ditulis sebagai seper theta kali suatu fungsi dari X per theta. Jadi muncul X per theta-nya. Ini sangat jelas ya. Eh, Distribusi eksponensial theta, theta-nya adalah parameter skala. Karena seperti ini, fx per theta, E pangkat min X per theta. Ini adalah suatu fungsi dari X per theta. Jadi seper theta kali suatu fungsi dari X per theta. Contoh distribusi lain adalah distribusi Weibull theta, 2. Theta parameter skala, tapi bukan standar deviasi dari X. Ya. Kalian bisa menuliskan Weibull theta, 2 tadi dapat ditulis sebagai seper theta kali fungsi X per theta. Kemudian ada parameter location scale. Jadi ada lokasi dan skala. Kalau tadi di atas satu parameter ini, parameter skala, sekarang ada parameter lokasi dan parameter skala. Eta dan theta disebut parameter lokasi dan parameter skala untuk distribusi X jika fungsi kumulatifnya dapat ditulis sebagai fungsi dari X min eta per theta. Atau FKP-nya dapat ditulis sebagai seper theta kali fungsi dari X min eta per theta. Nah, ini yang sangat sangat jelas itu adalah distribusi normal. Distribusi normal itu kita lihat memiliki parameter kalau Z-nya itu normal baku ya. Normal baku, maka di sini FZ sama dengan akar 2pi, sigmanya 1 kan, E pangkat min setengah X min mu per sigma ya. X min mu per sigma itu Z kuadrat. Ini dapat ditulis sebagai seperti pi-nya adalah tetanya di sini pi kali fungsi ya, fungsi dari seper 1 plus Z kuadrat. Seper pi kali F0Z sorry, bukan distribusi normal baku ya. Distribusi normal biasa. Fx, X berdistribusi normal mu sigma kuadrat ya. Maka di sini Fx adalah seper sigma akar 2pi E pangkat min setengah X min mu per sigma kuadrat. Nah, terlihat jelas bahwa ini adalah fungsi dari X min eta, parameter skala dibagi sigma, ya. Ini adalah fungsi dari ini. Dan ini adalah parameternya, seper eta. Eta di sini parameternya. Ini parameter, ini parameter lokasi, dan ini parameter skala. Jadi yang paling nampak di sini adalah pada distribusi normal. Theta parameter lokasi, eta parameter
skala. Parameter skala pada distribusi normal kan mu ya, dia pemisahnya. Jadi ini parameter lokasi, ini lokasi, dan sigma kuadrat itu parameter skala. Muncul di sini. Sekarang jika terdapat fungsi dengan PDF seperti kali 1/1 plus Z kuadrat. Ini dapat ditulis seperti theta jika dia parameter lokasi dan skala menjadi sepertheta f x min eta per theta. Disebut distribusi Cauchy. Ya, kalian harus menggambarkan dulu grafiknya ini. Lalu di mana parameter lokasinya di apa Z misalkan ya, atau di eta, kemudian theta itu parameter skala. Maka ini disebut distribusi Cauchy, theta, eta. Contoh parameter lokasi skala pada waktu hidup. Fx per theta, E pangkat min X min eta per theta. Nah, ini fungsi dari X min eta per theta kali sepertheta. Ini parameter lokasi, ini parameter skala. Ini disebut distribusi eksponensial dua parameter. Contoh lain distribusi Laplace, distribusi Weibull 3 parameter, gamma 3 parameter ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Mungkin bab 3 sudah selesai. Untuk minggu depan kita kuis ya, karena belum pernah kuis. Jadi kita kuis, boleh siapkan satu lembar cheat sheet ya. Mungkin itu dulu pertemuan hari ini. Mungkin dari bab 1 sampai bab 3 besok ininya, kuisnya. Dan kalian boleh menyiapkan satu lembar cheat sheet. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Allahu Akbar.